Shalom, puji syukur kepada Tuhan Yesus kalau pada saat malam hari ini kita sama-sama kembali boleh datang dalam ibadah penantian Roh Kudus dalam doa ibadah 10 hari. Mari saudaraku, kita tetap menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan dan kita tetap bermohon agar Roh Kudusnya boleh tercurah dalam kehidupan kita pada saat malam hari ini. Mari kita angkat pujian, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala ilah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala ilah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Tiada pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Tapi Engkau senantiasa boleh ada bersama-sama dengan kami. Hari lepas hari yang boleh kami jalani, Engkau ada dan beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada saat malam hari ini kami boleh dikumpulkan kembali di dalam ibadah penantian Roh Kudus-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terlebih dahulu kami bermohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Tapi biarlah Tuhan, pada saat malam hari ini, kami rindu ya Tuhan boleh merasakan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus boleh tercurah atas kehidupan kami. Sehingga kami semuanya ya Tuhan boleh diubahkan menjadi anak-anak-Mu yang boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, dikala kami ingin datang kepadamu, ada kuasa kegelapan yang selalu ingin mengganggu kepada kami. Tetapi kami yakin, kami percaya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai Engkau kuasa kegelapan yang masih tinggal dalam hati dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir Engkau keluar. Tinggalkan kehidupan kami, tinggalkan rumah kami dan jangan kembali lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Engkau sudah ada bersama-sama dengan kami. Memimpin dari awal sampai penghabisan ibadah yang kami lakukan. Terlebih ya Tuhan, kami membawakan setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada saat malam hari ini. Biarlah ya Tuhan, kuasa-Mu boleh ada dan nyata bagi setiap hamba-hamba-Mu. Bukan dengan keberadaan, bukan dengan kekuatan kami lagi. Tetapi oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang boleh memimpin di dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang kami lakukan dan kami lakukan, semuanya itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Semuanya boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, kami sudah siap untuk beribadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat kita datang kepada Tuhan Yesus, mari kita datang, mari kita mau menyembah kepada Tuhan Yesus. Agar pada saat malam hari ini kita boleh merasakan bahwa Roh Kudus-Nya boleh tercurah atas kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita boleh dipenuhi dengan Roh-Nya yang kudus. Kita angkat pujian saat ku menyembah. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita boleh diberikan kesempatan pada saat ini untuk datang kepada Tuhan Yesus, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia, mari kita puji Dia. Kita meminta agar Roh Kudus-Nya boleh tercurah pada saat malam hari ini, sehingga kita tidak lewat begitu saja, tapi biarlah hati kita, kehidupan kita boleh diubahkan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu,
Puji syukur kepada Tuhan Yesus. Kalau kita boleh merasakan kehadiran Tuhan pada saat malam hari ini. Biarlah roh Allah boleh tetap terus ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita semuanya boleh semakin dibentuk, semakin bersuka cita. Karena roh kudusnya boleh hadir di tempat ini. Kita sambung pujian kita dengan ada gerakan roh Allah di sini. Gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Sekali lagi, ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Sekali lagi, ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hidup, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Biarlah roh Allah dan roh kudus boleh tetap hadir di dalam kehidupan kita. Sehingga sukacita yang dari surga boleh hadir senantiasa di dalam kehidupan kita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau mempersiapkan hati kita, hidup kita, agar boleh dipenuhi dengan firman yang dari Tuhan. Dan roh kudusnya yang boleh memimpin kita, memberikan pengertian akan setiap firman yang boleh kita dengar. Kita angkat pujian, Yesus panggil saudara. Yesus panggil saudara menjadi anak-anaknya yang berkorban dan setia, memuliakan Allah. Oh
jadikan aku hamba-Mu. Oh Roh Kudus, berikanlah kuat kuasa-Mu. Ubahlah hidupku menjadi saluran berkat. Terimalah doa ini yang kumohonkan padamu. Kristus panggil saudara. Kristus panggil saudara. Mengikuti teladannya, melayani dan berdoa, memuliakan Allah-Mu. Oh Yesus, jadikan aku hamba-Mu. Oh Roh Kudus, berikanlah kuat kuasa-Mu. Ubahlah hidupku menjadi saluran berkat. Terimalah doa ini yang kumohonkan padamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sukacita yang boleh kami rasakan pada malam hari ini. Sungguh ya Tuhan, kami rindu Roh-Mu boleh tercurah, boleh memenuhi kehidupan kami, bukan hanya untuk hari ini saja, tetapi untuk selama-lamanya. Terimalah ya Tuhan akan setiap pujian kami, pengagungan kami, penuh dengan kekurangan, tapi kami mau mempersembahkan yang terbaik, hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, firman yang hidup, firman yang merupakan perkataan daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami bawakan dan letakkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu ya Tuhan. Mohon Kau yang boleh hadir, sehingga setiap firman yang boleh disampaikan, itu semuanya boleh tinggal di dalam hati kami, memenuhi kehidupan kami. Dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami boleh mendapatkan pengertian akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami membawakan hamba-Mu ya Tuhan, yang akan memberitakan firman-Mu, bukan dengan keberadaan, bukan dengan kekuatan hamba-Mu lagi, tapi biarlah oleh karena kasih, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena Roh Kudus-Mu ya Tuhan, hamba-Mu boleh berkata-kata, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya semuanya berasal daripada-Mu. Dan semuanya itu boleh sampai kepada kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita telah menjalani ibadah kita sampai saat ini, dan di puncak dari semuanya adalah pada hari Pentakosta, hari turun
turunnya Roh Kudus kepada umatnya. Saudaraku yang kekasih, marilah sekarang kita membaca tentang yaitu Kisah Para Rasul, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita membaca, saudaraku yang kekasih. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kita telah mendengar tadi, ya saudaraku yang kekasih, sebelum Yesus terangkat, saudara-saudara, maka dia saudaraku yang kekasih, terus menerus, saudaraku, sesudah bangkit selama 40 hari, berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, apa yang dimaksud dengan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah? Kita, saudaraku yang kekasih, telah mengetahui Yesus, saudaraku, mengajar seluruh pengikut-pengikutnya agar kerajaan Allah itu datang dan terjadi kehendak Allah di bumi seperti di surga. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, saudaraku, memohon, meminta kepada Allah, kepada Bapa dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kalau kerajaan Allah itu datang, hadir di permukaan bumi ini, apa yang terjadi di permukaan bumi, saudaraku? Apa yang terjadi kepada kita, pada kehidupan yang ada di bumi ini?
Pernahkah kita bayangkan, saudaraku, apa yang kita minta itu, kalau itu benar-benar dikabulkan oleh Tuhan Yesus dan nyata di dalam kehidupan kita? Saudaraku yang kekasih, sering orang mengucapkan doa Bapa kami hanya sebagai hafalan saja, tetapi tidak tahu maksudnya dan tidak tahu apa yang mereka mohonkan. Saudaraku, sewaktu Yesus ada bersama-sama dengan pengikut-pengikutnya, saudaraku yang kasih, maka pengikut-pengikutnya, saudaraku, merasa tidak ada yang kurang. Karena Tuhan Yesus mempunyai kuasa, saudaraku, melindungi mereka dan memberikan segala sesuatu kepada mereka apa yang mereka perlukan. Segala sakit, penyakit apapun, saudaraku yang kekasih, dia dapat sembuhkan. Bahkan saudaraku yang kekasih, pada saat-saat mereka, saudaraku, berlayar dengan Yesus, saudaraku, dan badai tofan datang, saudaraku, menimpa kepada perahu mereka. Oleh Yesus, saudaraku, badai dan tofan itu dilenyapkan. Badai dan tofan patuh kepada Tuhan Yesus waktu Yesus berkata diam kepada badai dan tofan itu. Tidak ada yang mereka takutkan, sudah semuanya aman, semuanya tersedia. Sewaktu mereka mengalami, saudaraku yang kekasih, di mana Yesus memberikan 5.000 orang lebih, ya, 5.000 orang lebih makan, saudaraku, hanya dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dan mendapat kelebihan, saudaraku yang kekasih, 12 bakul. Jadi, saudaraku yang kasih, dengan adanya Yesus hadir di dalam kehidupan, di tengah-tengah pengikut-pengikutnya, tidak ada yang harus ditakuti, saudaraku yang kekasih. Tetapi sekarang, ya saudaraku, kita melihat Yesus yang, saudaraku, penuh dengan kuasa, penuh dengan kasih, telah disalibkan oleh orang-orang berdosa. Saudaraku yang kekasih, tapi puji nama Tuhan, kita memuliakan Allah. Pada hari yang ketiga, dia bangkit kembali. Saudara-saudaraku, waktu dia bangkit kembali, tentu saja para muridnya mempunyai harapan lagi, saudaraku yang kekasih, bahwa mereka akan hidup dengan aman. Tetapi Yesus berkata, dia harus kembali ke Bapa. Ya saudaraku yang kekasih. Tapi dia berjanji bahwa akan diutusnya seorang penolong, saudaraku yang kekasih, yang menyertai mereka sampai selama-lamanya. Yaitu Roh penolong, Roh Kudus, Roh penghibur, saudaraku yang kekasih. Pada mulanya mereka tidak mengerti apa maksudnya dari janji tersebut. Tetapi sesudah mereka, saudaraku yang kasih, dengan patuh, saudaraku, sesudah Yesus naik ke surga, mereka dengan patuh mengikuti perintah Tuhan Yesus, di mana mereka tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi tinggal di sana, saudaraku, selama 10 hari. Maka pada hari yang ke-10 atau hari yang ke-50 dari kebangkitannya itu, saudaraku yang kekasih, maka turunlah Roh Kudus kepada mereka semua. Mereka menjadi lain, saudaraku yang kekasih. Tidak ada lagi ketakutan kepada mereka. Mereka selalu penuh dengan sukacita. Ya, saudara-saudara. Dan di mana-mana mereka merasakan kasih yang luar biasa di antara mereka. Karena Roh Kudus memberikan kepada mereka suatu, saudaraku, suasana di mana ada ketenteraman, ada damai,
dan ada kasih. Maka oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kata Tuhan Yesus, itu janji Bapa, maka kamu akan menerima kuasa. Sekarang kepada kita, pada zaman sekarang, itu dulu terjadi kira-kira 2000 tahun yang lalu. Tetapi saudaraku, mulai saat itu sampai sekarang, perintah diikuti oleh semua yang percaya atas firman itu dan benar firman. Biblia itu terjadi. Tetapi zaman yang sekarang, saudaraku yang kekasih, peristiwa umat yang untuk tinggal, saudaraku, untuk tinggal di Yerusalem atau untuk mengadakan doa yang tidak putus-putusnya selama 10 hari sehingga tiba pada hari Pentakosta tersebut. Saudaraku yang kekasih, kerajaan Allah kita selalu doakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apakah doa kita ini akan terkabul, saudaraku yang kekasih? Apakah doa kita ini akan nyata di dalam kehidupan pengikut-pengikut Tuhan Yesus? Pasti, saudaraku, apabila kita, saudaraku yang kekasih, mematuhi dengan sungguh-sungguh perintah Tuhan Yesus. Tapi saya katakan kepada saudara, bukan saja pada hari ini atau menjelang hari Pentakosta, setiap saat, saudaraku, apabila anak-anak Tuhan bersatu hati, bersekutu, memohon dan berdoa agar Tuhan Yesus, saudaraku yang kekasih, mendengar doa mereka, memohon segala sesuatu di dalam namanya, maka seperti firman-Nya, saudaraku yang kekasih, Bapa akan mengabulkan doa kita itu, doa tersebut. Roh Kudus pasti pasti, saudaraku, diturunkan atas kehidupan pengikut-pengikutnya yang setia dan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Melalui kehidupan anak-anak Tuhan yang di dalamnya Roh Kudus hadir, maka dunia boleh melihat, saudaraku yang kekasih, ada suatu kehidupan yang berbeda dengan kehidupan dunia pada umumnya, yaitu di dalam kehidupan umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, umat pengikut Tuhan Yesus. Sering kita akhir-akhir ini, saudaraku, mendengar kesaksian-kesaksian daripada saudara-saudara kita, terlebih mereka yang disebut murtadin, ya saudaraku yang kekasih. Mereka merasakan, saudaraku yang kekasih, sesudah mengikut Yesus, saudaraku, mereka memiliki sesuatu yang, saudaraku, di dalam kehidupannya di mana ada damai sejahtera yang tidak pernah, saudaraku yang kekasih, mereka rasakan sebelumnya. Tetapi sesudah mereka, saudaraku, mencari Yesus, saudaraku, dan Yesus datang ke dalam kehidupan mereka, maka kita mendengar, saudaraku yang kasih, mereka memiliki damai sejahtera itu. Walaupun, saudaraku, kita melihat mereka akan mengalami berbagai-bagai, saudaraku yang kasih, penolakan, ya, baik dari
keluarga, baik dari teman, baik di dalam pekerjaan mereka. Tetapi saudaraku yang kekasih, mereka tidak lagi, saudaraku, tidak akan mau lagi meninggalkan Yesus. Mereka akan tetap, saudaraku yang kekasih, mengikut Tuhan Yesus. Nah, dari situ kita melihat mengapa bisa terjadi demikian. Itu karena kuasa, karena Roh Kudus datang kepada kehidupan mereka. Ya, saudaraku yang kekasih, ada kuasa. Memang ada di antara saudara-saudara kita itu yang mengatakan Yesus sendiri mereka lihat. Yesus sendiri berbicara kepada mereka secara dapat didengar, saudaraku yang kasih. Oleh karena itu, semua umat Tuhan yang setia kepada Tuhan, yang mengalami berbagai-bagai kesesakan hidup di dalam dunia ini, hanya satu cara, saudaraku yang kekasih, agar kita tetap, saudaraku, memuji Tuhan, agar kita tetap setia kepada Tuhan, agar kita tetap menjadi saksi Tuhan, saudaraku. Kita, saudaraku yang kekasih, harus memiliki kuasa itu, yang datangnya dari Roh Kudus. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Dunia sedang menantikan, saudaraku, umat Tuhan yang demikian. Oleh karena itu, seluruh pengikut Tuhan Yesus, perlengkapilah dirimu. Datanglah memohon kepada Tuhan Yesus. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Tentu saja, saudaraku, karena kita, saudaraku yang kekasih, rindu agar nama Yesus ini, yang penuh dengan kuasa ini, saudaraku yang kekasih, yang menganugerahkan kekuatan oleh Roh-Nya yang kudus kepada setiap kehidupan semua orang yang telah menerima Roh Kudus. Kita, saudaraku yang kekasih, rindu agar semua orang boleh melihat dan mendengar tentang kehidupan di mana ada Roh Kudus berkuasa atas kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Ada janji yang indah sedemikian. Kita tidak perlu lagi mencari kemana-mana, saudaraku, di dalam persoalan kehidupan kita. Kita katakan terlalu besar persoalan ini. Tetapi ingatlah, kuasa yang ada di dalam nama Yesus, kuasa yang dianugerahkan oleh karena Roh Kudus turun kepada kita, maka segala sesuatu, saudaraku yang kekasih, dapat kita selesaikan. Tidak ada kuasa yang lebih besar lagi daripada kuasa yang dari Roh Kudus. Setialah beribadah kepada Tuhan. Jadilah menjadi saksi Tuhan. Karena persoalan sesulit apapun, saudaraku, anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan Yesus akan tetap bertahan sampai di hari kemenangan, di mana Yesus menyatakan dirinya kepada kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Marilah saudaraku yang kekasih, kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini dengan berdoa, di mana kita terlebih dahulu menyanyikan nyanyian Berhembuslah Roh Kudus. Hembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus
dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan hadirat baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Bapa kami yang ada di tempat yang maha kudus di surga, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allahnya Israel. Allah yang kami kenal, kami sapa dan sembah di dalam nama Yesus Kristus. Mesias Immanuel. Dikuduskanlah nama-Mu, dimuliakan, ditinggikan, diagungkanlah nama-Mu. Kami mohon datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kiranya kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena Engkau tahu ya Bapa, keberadaan dunia pada zaman ini, di mana Tuhan banyak kuasa-kuasa yang ingin menjauhkan umat-Mu daripada kuasa yang tidak mau mengenal akan nama, yaitu nama-Mu yang kudus, yang penuh kuasa, Yesus. Tetapi seluruh gereja-gereja-Mu ya Tuhan, yang Engkau yang menjadi utusan-Mu agar melalui ibadah, melalui puji-pujian, peribadatan yang diadakan umat-Mu di gereja-gereja. Ya Bapa, biarlah dipenuhi dengan kuasa itu, yaitu suatu terang ya Tuhan, yang mengalahkan kegelapan, memancar ke seluruh daerah, ke seluruh permukaan bumi ini, agar seluruh umat manusia boleh melihat, boleh Tuhan mendengarkan akan kasih-Mu terhadap umat manusia. Engkau sudah menyelamatkan semua orang yang percaya. Tetapi lebih daripada itu ya Tuhan, Engkau perlengkapi lagi dengan kuasa, agar seluruh anak-anak-Mu, seluruh umat-Mu ya Tuhan, boleh pergi menyuarakan, menyebut ya Tuhan, berseru, agar semua manusia boleh mendengar, yaitu berseru kepada nama-Mu. Sebab kami tahu ya Tuhan, tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama-Mu, Yesus Kristus. Perlengkapilah
ya Allah kami, gereja-gerejamu dengan kuasa itu. Persatukan setiap umatmu bersatu hati untuk menjalankan amanah yang Engkau telah berikan kepada mereka. Sebab kami tahu gereja-gereja yang selalu berseru kepadamu, umatmu yang selalu berseru kepadamu ya Tuhan. Engkaulah yang memilih mereka dan mengutus mereka untuk menyuarakan nama keselamatan itu. Terima kasih. Pakailah anak-anak, pakailah para remaja, pakailah pemuda-pemudi, para ibu, para bapak, para menula, pakailah semuanya Tuhan. Mereka yang berseru kepada nama-Mu. Jadikanlah mereka menjadi terang seperti Engkau adalah terang. Agar mereka yang ada terikat di dalam kegelapan oleh terang kuasa api Roh-Mu yang kudus, mereka semua dapat dilepaskan. Mereka yang terbelenggu oleh beban hidup, mereka yang dirantai oleh dosa, mereka yang dicengkeram oleh kuasa maut, dalam nama Yesus Kristus, mereka pasti, ya Tuhan, dapat diselamatkan. Oleh karena itu, biarlah umat-Mu, ya Tuhan, Engkau beri kuasa itu, agar nama-Mu, ya Bapa, disuarakan lebih lagi, sehingga semuanya boleh mendengar, dan mereka diselamatkan. Selamatkanlah bangsa kami, bangsa Indonesia. Tolong dan lindungilah dan penuhi dengan kuasa itu Tuhan tubuh pemerintah kami. Demikian juga ya Tuhan, para jaksa, para hakim, seluruh wakil-wakil rakyat ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami rindu ya Tuhan, agar kuasa-Mu menjamah mereka. Sebab mereka Tuhan mempunyai ya Tuhan tugas untuk mensejahterakan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya hanya oleh kuasa-Mu lah boleh itu terjadi ya Bapa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Sekarang ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami ya Tuhan keputusasaan oleh karena beban hidup, mungkin juga oleh tekanan ekonomi, mungkin juga ya Tuhan oleh sakit penyakit. Kami berseru kepada Tuhan, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Itulah sebabnya kami mohon Roh Kudus berkenan menjamah saudara-saudara kami. Sebab dengan jamahan-Mu, kami tahu pasti mereka sudah diselamatkan. Pakailah seluruh para hamba-hamba Tuhan, pembela-pembela sidang Tuhan. Urapi mereka, sehingga kehidupan mereka ya Tuhan, penuh dengan terang api Roh Kudus. Kemanapun mereka pergi, mereka akan mendatangkan ya Tuhan kelepasan, karena terang-Mu bercahaya, sanggup Tuhan mengalahkan segala kegelapan yang selalu datang ya Tuhan untuk menyerbu kehidupan manusia. Biarlah seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh umat Tuhan selalu memuji, berseru, memanggil nama Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau ini adalah hari yang ke-9, ya Tuhan, maka besok adalah hari yang ke-10. Kami akan bersuka cita ya Tuhan, karena janji Tuhan pasti digenapi kepada setiap orang yang rindu dan haus akan kehadiran-Mu. Terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya. Engkau tahu siapa saudara kami yang bahkan tidak sanggup lagi untuk menyebut nama-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong agar dari hati mereka, kemudian mulut mereka menyebut Yesus adalah Juru Selamatku. Bapa, hanya oleh kuasa Roh Kudus
Semuanya boleh dipulihkan. Semuanya boleh disembuhkan. Semuanya beroleh hidup yang kekal. Terima kasih, haleluya. Terpujilah namamu buat selama-lamanya. Seluruh ibadah yang diadakan pada esok ya Tuhan, di mana kami boleh menyatakan itu adalah hari untuk memuliakan nama Tuhan. Hari kebangkitan, hari turunnya Roh Kudus, hari kemenangan. Seluruh Tuhan gereja-gereja penuhi dan penuhilah Tuhan. Sehingga permukaan bumi ini penuh dengan sorak-sorai, sukacita, penuh dengan damai sejahtera, kegirangan yang dari surga, memuji, memuliakan namamu. Terima kasih, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkenan Tuhan mendengar dan mengabulkan doa kami. Bahkan ya Tuhan, sesuatu yang kami butuhkan, tetapi mulut kami tidak sanggup mengucapkan. Tetapi Roh Kudus menolong. Sehingga ya Tuhan, kami boleh menerimanya. Terima kasih, haleluya. Bapa, terpujilah namamu buat selama-lamanya. Kami akhiri ibadah kami dengan mengucap syukur kepadamu, dengan menyembahmu Tuhan, dengan menyapa Engkau dengan Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, haleluya, Ibu. Dulu ya. Yesus memberkati juga, Opung. Terima kasih, Opung, buat firman-Nya. God bless you. Oh, Iva Afin. God bless you, ganteng. Ya, kita Iya, Opung. Supaya kamu kelihatan wajahnya. Lampunya. Kelihatan wajah lo. ada. Difoto Ya. nggak? Iya. Ayo. Sebentar. Nanti sampai ketemu besok. Sampai besok Tuhan jangan Yesus terlambat ya. memberkati. Sampai ketemu besok. Ya, God bless you. Dah. Keluar lah, pencet keluar.